Selamat pagi, hari ini kita masuk di studi kasus 2 dan 3 tentang akuntansi piutang tuntutan perbendaharaan atau ganti rugi. Yang pertama, akuntansi tuntutan perbendaharaan. Contoh studi kasus 2, berdasarkan pemeriksaan kas atas bendaharawan pengeluaran Satuan Kerja Kabupaten Kendal di Kementerian Semarang oleh atasan langsung pada tanggal 21 April 2018, ditemukan adanya selisih kas dengan catatan di buku kas umum sebesar 45 juta rupiah. Laporan hasil pemeriksaan oleh selanjutnya disampaikan kepada pejabat penyelesaian kerugian negara atau daerah untuk mendapatkan persetujuan dan diterbitkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian atau SKP 2K. Bendahara menandatangani surat keterangan tanggung jawab mutlak dan oleh karena itu yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada pemerintah. Berdasarkan surat keputusan pembebanan dari Badan Pemeriksa Keuangan, bendahara wajib menggantikan kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas negara atau daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 hari setelah menerima surat keputusan pembebanan. Berdasarkan data tersebut, buatlah jurnal untuk mencatat transaksi tersebut. Berikut ini adalah jurnalnya. Pada saat pemeriksaan kas terjadi selisih, maka dicatat pada tanggal 21 April 2018 dengan keterangan aset lainnya pada kas pada bendahara pengeluaran sebesar 45 juta rupiah di sebelah debit dan 45 juta rupiah di sebelah kredit. Kemudian setelah bendahara menandatangani surat keterangan tanggung jawab mutlak, maka dicatat di jurnal pada tanggal 21 April 2018 dengan keterangan piutang tuntutan perbendaharaan sebesar 45 juta rupiah di sebelah debit dan pada aset lainnya sebesar 45 juta rupiah di sebelah kredit. Kemudian setelah bendahara pengeluaran itu setelah bendahara mengembalikan uang selisih kas, maka dicatat dengan jurnal pada tanggal 21 April 2018 dengan keterangan kas pada bendahara pengeluaran di sebelah debit sebesar 45 juta rupiah pada piutang tuntutan perbendaharaan sebesar 45 juta rupiah di sebelah kredit. Yang kedua, tentang akuntansi tuntutan ganti rugi. Contoh studi kasus 3, pada tanggal 12 Juli 2018, karyawan Satuan Kerja Kabupaten Bersemi pada Kementerian Perhubungan menghilangkan kendaraan dinas dengan nilai buku 72 juta rupiah. Pada tanggal 13 Juli 2018, karyawan yang menghilangkan kendaraan dinas tersebut bersedia menandatangani surat keterangan tanggung jawab mutlak atau SKTJM dan bersedia mengangsur kerugian negara selama 2 tahun, masing-masing 3 juta rupiah setiap bulannya. Pada tanggal 2 Agustus 2018, karyawan mengangsur mengganti kerugian negara sebesar 3 juta rupiah per bulan selama 2 tahun. Jadi di tanggal 2 Agustus itu ditetapkan kesepakatan untuk angsuran tiap bulan sebesar 3 juta rupiah selama 2 tahun. Dan pada tanggal 5 Agustus 2018, karyawan tersebut membayar angsuran pertama. Berdasarkan data tersebut, buatlah jurnal untuk mencatat transaksi tersebut. Yang pertama, pada tanggal 12 Juli itu terjadi kehilangan yang merugikan negara, yaitu kehilangan kendaraan dinas. Maka dicatat dengan jurnal pada tanggal 12 Juli dengan keterangan aset lainnya di sebelah debit sebesar 72 juta rupiah pada aset tetap peralatan dan mesin sebesar 72 juta rupiah di sebelah kredit.
Dan setelah karyawan menandatangani SKTJM pada tanggal 13 Juli dicatat dengan keterangan piutang tuntutan ganti rugi di sebelah debit sebesar Rp72 juta, pada aset lainnya sebesar Rp72 juta di sebelah kredit. Kemudian setelah ditetapkan akan tentang penggantian kerugian negara ini secara cicilan, maka dilakukan reklasifikasi bagian lancar tuntutan ganti rugi. Maka dicatat pada tanggal 2 Agustus 2018 dengan keterangan bagian lancar tuntutan ganti rugi di sebelah debit sebesar Rp72 juta pada piutang tuntutan ganti rugi sebesar Rp72 juta di sebelah kredit. Kemudian setelah karyawan tersebut membayar angsuran yang pertamanya pada tanggal 5 Agustus, maka dicatat dengan keterangan kas di bendahara daerah sebesar Rp3 juta di sebelah debit pada bagian lancar tuntutan ganti rugi sebesar Rp3 juta di sebelah kredit. Berikut ini adalah neracanya. Terdapat aset dan kewajiban. Di sebelah aset ada aset lancar, piutang tuntutan ganti rugi, kemudian ada rincian aset lainnya. Bagian lancar penjualan angsuran, bagian lancar TP atau tuntutan ganti rugi, penyisihan piutang tidak tertagih, piutang neto, aset lainnya, piutang TPA, piutang TP atau TGR. Kemudian untuk di bagian kewajiban ada kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas dana. Kita lanjut dengan penghentian pengakuan piutang studi kasus 4. Contoh studi kasus 4, pemerintah daerah Kabupaten Bersemi melakukan penghapusan piutang pada tanggal 5 September 2018 sebesar Rp15 juta. Ternyata pada tanggal 10 Oktober 2018, pihak yang berhutang sanggup membayar dengan cara membayar dicicil 3 kali masing-masing sebesar Rp5 juta. Rencana akan dibayar tanggal 10 Oktober, 10 November, dan 10 Desember 2018. Berdasarkan data tersebut, Anda diminta membuat jurnal atas pengakuan piutang. Nah, dari soal ini pada tanggal 5 September dilakukan penghapusan piutang karena dianggap waktu itu pihak yang berhutang itu tidak sanggup membayar piutang tersebut. Jadi dihapus piutangnya dengan jurnal pada tanggal 5 September 2018 dengan keterangan penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp15 juta di sebelah debit pada piutang sebesar Rp15 juta di sebelah kredit. Kemudian ini adalah jurnal penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapus bukukan. Pada tanggal 10 Oktober 2018 ternyata pihak yang berhutang bisa membayar tapi dengan cara dicicil sebanyak 3 kali cicilan sebesar Rp5 juta tiap bulan dan pada setiap tanggal 10 bulan Oktober, bulan November, dan bulan Desember. Untuk memunculkan kembali piutang yang dihapuskan, maka pada tanggal 10 Oktober 2018 dibuat jurnal dengan keterangan piutang sebesar Rp15 juta di sebelah debit pada penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp15 juta di sebelah kredit. Dan setelah pihak yang berhutang itu membayar pada tanggal 10 Oktober 2018 dibuat jurnal dengan keterangan kas sebesar Rp5 juta di sebelah debit pada piutang sebesar Rp5 juta di sebelah kredit. Begitu juga seterusnya untuk jurnalnya pada tanggal 10 November dan 10 Desember. Berikut ini adalah neracanya. Untuk bagian aset lancar, piutangnya sebesar Rp275 juta.
Dan akumulasi penyisihan piutang tadi adalah 15 juta rupiah, maka piutang netonya tersisa menjadi 260 juta rupiah. Kemudian kita masuk di akuntansi persediaan satuan kerja untuk studi kasus 5. Sebelum masuk di contoh studi kasus, MEM akan mengingatkan kembali bahwa terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban. Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Sedangkan dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Kita masuk pada contoh studi kasus 5. Berikut ini transaksi persediaan yang terjadi di SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Bersemi. Pada tanggal 10 Januari 2018, bendahara pengeluaran SKPD Pertanian menggunakan uang persediaan untuk membeli alat tulis kantor senilai Rp350.000, perlengkapan kebersihan senilai Rp420.000, isi ulang tabung gas senilai Rp490.000, dan kebutuhan dapur senilai Rp140.000. Kemudian, pada tanggal 14 Februari 2018, SKPD Pertanian membeli bahan bangunan senilai Rp21 juta, obat hama senilai Rp14 juta, dan bibit tanaman senilai Rp35 juta dengan menggunakan SP2LS. Pada tanggal 21 April 2018, pada akhir periode dilakukan perhitungan fisik persediaan dan ditemukan bahwa sisa bahan habis pakai sebesar Rp350.000 dan bahan atau material sebesar Rp10.500.000. Berdasarkan transaksi tersebut, Anda diminta membuat jurnal dengan pendekatan beban dan dengan pendekatan aset. Berikut ini adalah jurnal untuk pendekatan beban. Tetap dibuat dua jurnal, yaitu jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran. Untuk transaksi tanggal 10 Januari, yaitu pembelian alat tulis kantor, perlengkapan kebersihan, tabung gas, dan kebutuhan dapur, total semuanya adalah Rp1.400.000, maka masuk pada jurnal finansial tanggal 10 Januari 2018 dengan keterangan beban bahan habis pakai di sebelah debit sebesar Rp1.400.000 pada kas di bendahara pengeluaran, di sebelah kredit sebesar Rp1.400.000, dan untuk jurnal pelaksanaan anggarannya pada tanggal 10 Januari 2018 dengan keterangan belanja bahan habis pakai di sebelah debit sebesar Rp1.400.000 pada perubahan SAL di sebelah kredit sebesar Rp1.400.000. Dan untuk tanggal 14 Februari, transaksinya yaitu pembelian bahan bangunan, obat hama, bibit tanaman dengan menggunakan SP2LS. Totalnya adalah Rp70 juta. Untuk jurnal finansial, beban untuk keterangannya, beban bahan atau material sebesar Rp70 juta di sebelah debit pada RK atau rekening kas PPKD, di sebelah kredit sebesar Rp70 juta, dan untuk jurnal pelaksanaan anggarannya pada tanggal 14 Februari 2018 dengan keterangan belanja bahan atau material sebesar Rp70 juta pada perubahan SAL sebesar Rp70 juta di sebelah kredit. Dan untuk transaksi tanggal 21 April 2018 untuk jurnal finansial dengan keterangan persediaan bahan habis pakai sebesar Rp350.000 dan persediaan bahan atau material sebesar Rp10.500.000 pada beban bahan habis pakai
beban pada beban bahan habis pakai sebesar Rp350.000 dan beban bahan atau material sebesar Rp10.500.000. Untuk jurnal pelaksanaan anggarannya tidak ada jurnal karena tidak mempengaruhi kas. Nah, berikut ini ada pendekatan aset. Ada sedikit perbedaan dengan pendekatan beban. Jadi, bisa dilihat untuk transaksi tanggal 10 untuk pendekatan beban, keterangannya itu beban bahan habis pakai pada kas di bendara pengeluaran. Sedangkan untuk pendekatan aset, keterangannya yang di sebelah debit itu persediaan bahan habis pakai pada kas di bendara pengeluaran. Dengan nominal yang sama, Rp1.400.000 di sebelah debit dan kredit dengan nominal yang sama. Dan untuk transaksi tanggal 14 Februari, kalau di pendekatan beban, keterangannya beban bahan atau material pada rekening kas PPKD sebesar Rp70 juta, sedangkan kalau di pendekatan aset itu persediaan bahan atau material pada rekening kas PPKD sebesar Rp70 juta. Dan untuk transaksi tanggal 21 April 2018, ini yang jurnal finansial. Kalau pendekatan beban, persediaan bahan habis pakai dan persediaan bahan atau material pada beban bahan habis pakai dan beban bahan atau material sebesar Rp350.000 dan Rp10.500.000 di sebelah debit dan kredit itu dengan nominal yang sama. Sedangkan kalau pendekatan aset itu terbalik, beban bahan habis pakai dan beban bahan atau material pada persediaan bahan habis pakai dan persediaan bahan atau material. Dan di pendekatan aset yaitu total dari beban habis pakai pada tanggal yang dibeli pada tanggal 10 Januari itu sebesar Rp1.400.000 itu dikurangi dengan sisa bahan habis pakai sebesar Rp350.000. Jadi yang dicatat adalah di sebelah debit adalah Rp1.050.000. Begitu juga dengan beban bahan atau material yang dibeli pada tanggal 14 Februari sebesar Rp70 juta dikurangi dengan sisa bahan atau material sebesar Rp10.500.000. Jadi nominalnya yang di pendekatan aset itu sebesar Rp59.500.000. Di sebelah debit dan sebelah kreditnya sama. Dan untuk jurnal pelaksanaan anggarannya sama saja dengan untuk pendekatan aset dan pendekatan beban sama. Menggunakan belanja bahan habis pakai pada perubahan SAL atau belanja bahan atau material pada perubahan SAL. Dan untuk transaksi pada tanggal 21 April itu tidak ada jurnal karena tidak mempengaruhi kas. Ya, materi kita sampai di sini dulu. Terima kasih.